Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ganteng, anak-anak cantik yang sudah mandi di rumah, sudah sholat, anak yang solih-solihah. Hari ini kita akan belajar bersama lagi dengan Bu Nisa, yaitu pelajaran agama pada pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Dan jangan lupa nak, untuk absen di kolom komentar YouTube Bonisa Al-Salama setelah melihat video ini ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama untuk berdoa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhai oleh Allah. Yuk kita berdoa bersama nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang solih-solihah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran. Amin. Anak-anak, kita masih pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Kita masuk pada sub B, yaitu tentang tata cara bersuci. Semangat belajar ya nak ya, dengarkan baik-baik dan nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada minggu yang lalu kalian PTS. Nah, sebelumnya Bu Nisa sudah menjelaskan apa itu bersuci. Masih ingat nak? Yuk kita ingat-ingat bersama-sama apa itu bersuci. Bersuci adalah membersihkan dari kotoran dan najis. Agar apa yang harus kita bersihkan? Badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, ya nak ya, itu harus suci. Suci dari najis dan kotoran, itu namanya bersuci. Dan Bu Nisa juga sudah menjelaskan tentang alat bersuci. Ayo, alat bersuci yang paling utama adalah apa nak? Alatnya untuk bersuci adalah air. Kalau tidak ada air, boleh dengan tisu atau batu. Itu alat bersuci. Nah, kan tadi bersuci itu membersihkan dari najis. Bu Nisa juga sudah mencontohkan macam-macam dari najis itu seperti apa. Contohnya apa nak? Contohnya adalah darah, nanah, kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing. Nah, itu semuanya adalah benda-benda najis. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah tahu bahwa bersuci itu apa, alat bersuci apa, macam-macam najisnya apa. Nah, kita hari ini belajar bagaimana caranya bersuci. Caranya bersuci bagaimana ya nak? Nah, kita simak baik-baik dan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersuci dari badan kita yaitu dengan cara mandi. Agar badan kita suci dari najis dan kotoran. Itu mandi, kita harus mandi setiap hari. Selanjutnya, agar gigi kita bersih dan suci dari kotoran-kotoran makanan dan lain-lain, kita harus gosok gigi. Menggosok gigi setiap hari. Sehari berapa kali? Sehari beberapa kali, tidak boleh satu kali. Dan selanjutnya adalah istinja. Apa itu istinja? Suci dari setelah buang air kecil dan buang air besar. Bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar, itu namanya istinja. Jadi kalau kita setelah buang air kecil dan buang air besar tidak boleh langsung keluar kamar mandi,
harus disucikan dahulu. Ya nak ya, kita hari ini akan belajar bagaimana cara istinja yang benar. Nah, selanjutnya agar kita suci sebelum kita sholat, kita harus berwudu. Nah, selanjutnya agar tangan kita tetap suci dan bersih, kita juga harus membersihkan tangan setiap hari, setiap ketika kalian dari bermain, dari luar, dari manapun harus cuci tangan. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana tata caranya mandi dan istinja. Simak baik-baik dan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan handuk. 2. Menyiapkan sabun. Ini alat-alat untuk mandi. Yang ketiga adalah pastinya alat untuk bersuci, yaitu air. Selanjutnya adalah sampo untuk membersihkan rambut. Dan yang terakhir adalah gosok gigi dan pasta gigi. Ini adalah alat-alat untuk mandi yang harus kita persiapkan sebelum kita mandi. Nah, bagaimana caranya untuk mandi dan istinja yang benar? Kita simak baik-baik ya nak ya, dan kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, sebelum kita ke kamar mandi, kita harus membaca doa sebelum masuk kamar mandi dengan melangkahkan kaki kiri. Kalau kita masuk ke kamar mandi, kita harus melangkahkan kaki kiri dulu nak, tidak boleh kaki kanan. Nah, sambil melangkahkan kaki kiri membaca doa. Kita tidak boleh membaca doa pada saat di dalam kamar mandi ya. Jadi pada saat melangkahkan kaki masuk kamar mandi, kita harus membaca doa masuk kamar mandi. Bagaimana doanya? Disimak baik-baik dan dihafalkan ya nak, sesuai dengan apa yang dicontohkan Bu Nisa. Bunyinya, doanya disimak baik-baik. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu cara membacanya. Dihafalkan seperti yang dicontohkan Bu Nisa, panjang pendeknya, dengungnya ya nak. Nah, selanjutnya bagaimana tata caranya mandi dan beristinja? Kalian simak baik-baik. Letakkan handuk, buka baju, buka celana, basuhi tubuh dengan air bersih. Ambil sampo dan basuhi pada bagian rambut. Pijat dengan lembut ya. Basuhi kepala dengan air bersih. Ambil sabun dan basuhi pada seluruh bagian tubuh. Basuhi tubuh dengan air bersih. Kumur-kumur dengan air bersih. Kemudian ambil sikat gigi dan pasta gigi. Gosokkan pada gigi. Lalu kumur-kumur lagi untuk membersihkannya. Setelah selesai, ambil handuk, usapkan pada bagian kepala dan bagian tubuh.
Yeay, selesai. Selanjutnya ada tata cara istinja. Istinja adalah bersuci setelah buang air. Teman-teman, Tony ingin mempraktikkan tata cara buang air kecil. Karena Tony seorang anak laki-laki, maka ia pipis sambil berdiri. Selesai pipis, Tony membersihkan bagian kubulnya dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali menggunakan air yang bersih. Setelah itu, Tony membersihkan sisa pipisnya yang ada di kloset. Lalu, Tony tak lupa mencuci kedua tangannya dengan menggunakan sabun, digosok sampai berbusa. Setelah itu, Tony membasuh kedua tangannya dengan air sampai busanya menghilang. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah selesai matikan lagi kerannya. Kali ini Tony ingin praktik tata cara buang air besar di kloset. Tony duduk di atas kloset, kemudian setelah selesai Tony membilas bagian duburnya dengan sabun dan air sebanyak 3 kali dengan tangan kirinya. Lalu setelah itu Tony membersihkan sisa kotoran yang ada di kloset sampai benar-benar bersih. Dan tak lupa juga Tony mencuci kedua tangannya dengan menggunakan sabun sampai berbusa. Setelah itu Tony membilasnya dengan air sampai busanya menghilang. Dan jangan lupa matikan kerannya ya teman-teman. Dira akan melakukan buang air besar di toilet. Karena Dira anak perempuan, maka praktiknya sama seperti buang air kecil, yaitu dengan posisi jongkok. Setelah selesai, Dira membersihkan bagian duburnya dengan menggunakan sabun dan air sebanyak 3 kali dan membilasnya kembali dengan air menggunakan tangan kiri. Tak lupa Dira membersihkan sisa kotoran yang ada di toilet dengan menggunakan air sebanyak-banyaknya sampai kotornya hilang. Dan tak lupa juga Dira membersihkan kedua tangannya dengan menggunakan sabun sampai berbusa. Lalu dibilas dengan air sampai busanya menghilang. Dan jangan lupa untuk mematikan kerannya ya teman-teman. Nah, itu dia caranya mandi dan beristinja. Kalau istinja dengan dengan tangan kiri, membersihkannya dengan tangan kiri. Nah, setelah keluar dari kamar mandi, kita pun juga harus berdoa. Doa setelah keluar kamar mandi dengan melangkahkan kaki kanan. Maaf, salah Bu Nisa menulis. Yang benar adalah kaki kanan karena tadi masuk pada kaki kiri. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan dan membaca doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Begitu ya nak ya. Jadi masuk kamar mandi pakai kaki kanan, kaki kiri, dan keluar kamar mandi pakai kaki kanan dan berdoa. Dan jangan lupa istinja pakai tangan kiri ya nak ya. Itu adalah tata cara mandi dan berdoa dan beristinja. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana tata caranya mencuci tangan yang baik. Simak baik-baik dan bagaimana nanti kalian praktekkan. Setelah kalian melihat video ini, kalian boleh praktek.